Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya alim amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan as-sabirina was-shadiqin wal qanitin wal mufiqina wal mustaghfirin bil ashar. Shadaqallahul azim. Baik para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang sama-sama berbahagia, baik yang ada di studio maupun ada di rumah atau di mana saja berada, kita sama-sama bersyukur kepada Allah, kita saling mengingatkan perlunya ada kita bersyukur kepada Allah, Allah yang telah memberikan nikmatnya, kekuatan, kesempatan, ataupun bahkan nikmat iman Islam yang sangat terbesar dalam hidup kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu memberikan contoh teladan bukan hanya untuk Islam tetapi untuk semua alam. Kebaikannya sangat dinantikan oleh kebaikan kita semua. Para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sungguh memberikan ampunan kepada kita semua, bulan yang di dalamnya kita di training, bulan yang di dalamnya kita mendapatkan hidayah, dan juga bulan untuk memberikan kita untuk belajar. Dengan adanya puasa ini insya Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat, menjadi pribadi-pribadi muslim yang takwa, la'alakum tattaqun ya. Para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini tema kita sedikit tentang keutamaan makan sahur ya. Keutamaan makan sahur. Nah, artinya keutamaan makan sahur itu makan ketika waktu sahur. Dilihat daripada sudut pandangnya, ada sebagai subjeknya adalah makanan atau benda ya. Kemudian pada sahur adalah waktu yang kita tentukan adalah makan sahur. Para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan puasa, ada baiknya kita diawali dengan sahur atau makan sahur ya, keutamaan makan sahur. Walaupun sahur di sini adalah sunnah ya, tetapi ini sangat-sangat baik, sangat-sangat diutamakan ketika kita berpuasa adalah diawali dengan makan sahur ya. Makan sahur adalah sesuatu yang memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan ya membedakan ketika kita puasa antara kita dan ahli kitab pun juga memang sudah dijelaskan adalah terletak daripada sahur ya. Kalau mereka berpuasa tidak sahur seperti kita, tapi kita sudah dianjurkan walaupun itu dalam keadaan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kata Rasulullah mengatakan, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Atau makanlah sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Apa keberkahannya? Insya Allah mungkin kita kaji sebentar ya. Para pemirsa PKS TV Kota yang berbahagia, jadi ini adalah kesunahan ya. Makan sahur itu adalah kesunahan ya. Yang paling bagus adalah ketika mengakhirkan sahur sebelum fajri ya. Kalau mungkin orang awam ataupun yang belum tahu tentang manfaatnya, yang lebih bagus adalah mengakhirkan. Tetapi ada mungkin sebagian besar atau bahkan kita pernah menjumpai atau kita merasakan tahun-tahun yang lalu, mungkin ketika kita masih kecil, bahwa sahur itu daripada nanti akhir, lebih bagus dia makan sahurnya jam 1 atau jam 2. Boleh-boleh saja, tetapi itu tidak mendekati kesunahan ya. Kesunahan lain adalah mengakhirkan waktu mendekati fajar ya. Kemudian Anas bin Malik dari Zaid bin Abi Sabit ya, beliau melakukan sahur. Kami makan sahur bersama Rasulullah ya. Artinya Anas bin Malik pada saat itu
makan sahur berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ya, kami makan sahur bersama Rasulullah dan setelah makan kami berdiri. Nah, selesai kemudian melaksanakan sholat. Artinya dilanjutkan dengan melaksanakan sholat subuh. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, berapa perkiraan antara waktu sahur ketika sudah sahur kemudian mendekati sholat fajar. Nah, artinya ini ada perbedaannya sedikit waktunya. Nah, Zaid bin Sabit. Nah, jadi Anas bin Malik berkata kepada Zaid bin Sabit, berapa perkiraan waktu antara sahur sampai sholat fajar, sampai sholat subuh? Zaid bin Sabit mengatakan seperti waktu yang dibutuhkan sekitar 50 ayat. Ya, artinya kalau kita membaca 50 ayat, ya itulah seperti itu perkiraannya antara setelah makan sahur kemudian melaksanakan sholat fajar atau melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya. Para pemirsa PKS TV Kota yang berbahagia, keutamaan makan sahur itu banyak. Ya. Kita melihat daripada keutamaannya. Waktu sahur adalah waktu yang baik. Yang pertama adalah keutamaan di dalam waktu sahur. Nah, ini tadi mengatakan makan sahurnya, kemudian waktu sahurnya. Keutamaan makan sahur yang pertama adalah bahwa waktu sahur ketika pada saat itu baik untuk memohon ampunan kepada Allah. Ya, boleh juga nanti setelah kita selesai sahur, ambil wudhu, kita bisa sholat, kemudian kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Dan ini adalah waktu yang diberkahi, ya, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan makan sahurnya saja, tetapi waktu sahur pun juga adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan, ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ya, barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri kepada. Dan barang siapa yang meminta ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kepada siapa itu orang-orang yang meminta ampun itu? Ya, di dalam surat Al-Imran surat ketiga di ayat 17, boleh pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia bisa dibaca nanti di rumah atau setelah ini. Di dalam surat yang ketiga, di dalam surat Al-Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-shadiqin wal qanitin wal munfikina wal mustaghfirin bil ashar. Ya. Yaitu mereka-mereka orang yang sabar, yang orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang yang menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah wastaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Nah, jadi sangat mujarab kita berdoa, meminta ampun kepada Allah, meminta apa yang akan kita minta di waktu sahur, itu waktu sahur. Keutamaan makan sahur yang kedua adalah bahwa sahur itu adalah keberkahan. Maka jangan kamu meninggalkannya walaupun dengan seteguk air. Jadi sangat mujarab, sangat berkah. Walaupun kita tidak sahur atau mungkin karena terlambat dan sebagainya, minimal ya, kata Rasulullah, sahur itu keberkahan. Maka jangan sekali-kali kamu meninggalkannya. Berarti diusahakan harus kita makan. Kalaupun tidak makan, walaupun dengan seteguk air. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Nah, lain dengan orang yang tidak bersahur. Orang yang bersahur walaupun dengan seteguk air atau minimal sedikit air saja, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang bersahur. Subhanallah ya. Kemudian para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa ketika kita makan sahur adalah akan mendapatkan doa daripada malaikat. Jadi doa Allah dan malaikat akan mendoakan kepada kita. Di samping itu, yang tadi saya katakan bahwa yang membedakan puasa orang Islam dan orang Yahudi atau Nasrani adalah karena sahurnya. Mereka tidak sahur seperti kita. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu man baina siyamina wa siya ahlil kitab aklahus sahari. Ya, aklahus sahari. Sesungguhnya perbedaan antara puasa kita orang-orang Muslim dengan puasa Alkitab adalah makan sahur. Mereka tidak sama makan sahurnya dengan kita. Ya, kalau kita sudah ditentukan dan sudah memang aturannya, dan ini yang terbaik. Ya. Kemudian para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, ya, keutamaan sahur juga adalah
ketaatan kita juga kepada Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang terbaik, menjadi suri tauladan. Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan juga, man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah taat kepada Allah, sudah berarti taat kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tadi dicontohkan makan bersama Anas bin Malik. Nah, artinya kita pun juga sama. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian manfaat daripada barokah sahur adalah dengan sahur kita makan, pasti insya Allah fisik kita akan lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak sahur. Ya, kenapa loyo? Kenapa fisiknya? Barangkali karena tidak sahur. Maka dengan sahur, fisik pun juga insya Allah akan menjadi kuat. Ya, karena dengan kuat, insya Allah kita menjalani aktivitas puasa dengan sehat, bisa baca Al-Quran, bisa berlari, berjalan dan sebagainya. Tapi kalau sudah fisiknya walaupun memang kita berpuasa dalam kondisi lemah, mungkin tidak sebanding dengan kekuatan fisik yang sangat luar, yang bagus, sehingga fisik yang bagus, yang sehat, insya Allah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya selain daripada bulan Ramadan itu berpuasa. Kemudian para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, mungkin yang terakhir, makan sahur itu dijamin. Ya, pasti orang yang makan sahur itu dijamin bisa menjawab azan, muazin. Ketika azan dikumandangkan bisa menjawab dan bisa mendapati sholat subuh. Ya, pasti akan bisa mendapati sholat subuh berjamaah. Dan ini adalah merupakan kebaikan yang akan kita dapatkan dari makan sahur. Ya. Para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, selain daripada keberkahan makan sahur, ya, yang perlu dititik beratkan adalah ketika itu tadi sahurnya waktunya, inilah makanannya, ya, makanan keberkahan, ya. Utaman sahur atau keberkahan. Jadi waktu sahur itu berkah. Bagaimana cara makan yang berkah? Nah, jadi makanan yang berkah itu, para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, makanan yang berkah atau makanan yang menjadi berkah itu bukan hanya makanan yang penuh dengan syarat gizinya, ada vitamin, 4 sehat, 5 sempurna. Bukan seperti itu keberkahan itu. Makanan yang menjadi berkah adalah makanan ketika makanan itu kita makan, kita santap oleh pemakan, oleh kita, lalu dengan masuk ke dalam tubuh kita, melalui mulut, kerongkongan sampai masuk ke dalam tubuh kita, seseorang yang makan itu akan menjadi nikmat untuk beribadah. Inilah yang dikatakan makanan yang berkah. Makanan yang mampu membuat seseorang itu adalah seseorang itu bisa bersujud, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin orang-orang kaya seperti yang sering kita lihat, makanan yang sangat wah, tetapi setelah kita makan, langsung tidur, bahkan malas beribadah. Itu tidak menjadi makanan yang berkah. Jadi sekali lagi para pemirsa PKS TV One yang berbahagia, jadi seseorang yang menjadikan berkah makanannya adalah ketika makanan itu kita makan, kemudian kita sebagai pelakunya bisa mampu, ya, kita menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan makan itu menjadi sehat, menjadikan berkah, waktunya berkah, dan insya Allah puasa kita insya Allah akan menjadi baik. Puasa kita akan bisa bermakna untuk menjadi kebahagiaan, sebagaimana kita menjadikan puasa ini adalah tampil sebagai orang-orang yang bertakwa, tampil sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, dan akan membuahkan hasil. Orang bertakwa itu adalah menjadi hidup yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Baik para pemirsa PKS TV Kota Sorong yang berbahagia, demikianlah mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan ini menjadi bulan yang atau tahun yang terbaik. Dan sebelum mungkin ditutup, satu moto pada kita semua, jadikanlah puasa Ramadan ini puasa yang terbaik dalam hidup kita, bila mana besok-besok kita tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka insya Allah kita berbuat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.